Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Pada video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang cara mudah menentukan nilai desil untuk data kelompok. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Dan sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Untuk soal kita kali ini diberikan sebuah data dalam bentuk tabel. Lalu dari data ini kita diminta untuk menentukan nilai desilnya. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Ini sebenarnya sangat mudah sekali. Perhatikan langkah-langkahnya. Misalnya di sini kita akan mencari nilai desil 2 atau D2. Maka langkah pertama yang akan kita lakukan itu jumlahkan terlebih dahulu kolom bagian frekuensi. Tinggal kita jumlahkan saja mulai dari angka paling atas sampai dengan angka paling bawah. Kita hitung sama-sama. 6 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 8 ditambah 4. Kita peroleh jumlahnya di sini, yaitu sama dengan 40. Langkah selanjutnya, akan kita tambahkan satu kolom lagi yang berisi nilai FK. Apa itu FK? FK ini merupakan frekuensi kumulatif. Bagaimana cara mendapatkan nilai FK? Ini juga mudah sekali. Perhatikan. Untuk kelas pertama, tinggal kita salin saja angka pada frekuensi kelas pertama, yaitu angka 6. Langkah selanjutnya akan kita jumlahkan secara mereng. 6 ditambah 10, itu hasilnya 16, dan 16-nya kita tulis di bawah angka 6 sini. Selanjutnya 16 ditambah 12. Kita peroleh hasilnya 28 dan angka 28 kita tulisnya di bawah angka 16 ini. Selanjutnya 28 ditambah 8 hasilnya 36, tulis di bawah angka 28. Lalu terakhir 36 ditambah 4 kita peroleh hasilnya 40. Dan pastikan untuk angka paling bawah pada kolom FK ini harus sama dengan jumlah dari frekuensi. Nah, langkah selanjutnya, kita akan mencari tahu di mana letak nilai desil 2 ini berada. Apakah di kelas pertama, kedua, ketiga, atau selanjutnya? Tentunya dengan menggunakan rumus. Di mana rumus yang digunakan? Yaitu letak D2 sama dengan 2/10 dikali N. Nah, perlu diketahui, jika seandainya yang akan kita cari yaitu letak D5 misalnya, maka rumusnya di sini yaitu 5/10 dikali N. Nah, seperti itu cara penggunaan rumus untuk mencari letak nilai desil. Selanjutnya, sama dengan N ini merupakan jumlah dari frekuensi, yaitu 40. Maka di sini kita tulis 2/10 dikali 40. Sama dengan 2 dikali 40, lalu hasilnya dibagi 10, kita peroleh di sini sama dengan 8. Nah, sekarang perhatikan untuk kolom bagian FK ini. Kita akan mencari tahu di mana letak data ke-8. Apakah di kelas pertama, kedua, atau selanjutnya? Perhatikan. Di kelas pertama ini, itu berisi data mulai dari data pertama sampai dengan data ke-6. Ini untuk kelas pertama. Nah, setelah 6 berapa? Yaitu 7. Maka di kelas bawah ini, itu berisi data mulai dari data ke-7 sampai dengan data ke-16 dan termasuk di dalamnya yaitu data ke-8. Maka untuk letak D2 itu terletak di kelas bagian sini. Maka fokus kita sekarang cukup di kelas yang kita beri tanda ini. Nah, selanjutnya baru kita menggunakan rumus untuk desil data kelompok. Di mana rumusnya yaitu D2 sama dengan TB ditambah 2/10 dikali N dikurang FK per F dikali P. Ingat, bagian sini itu sama dengan rumus yang di atas sini. Kalau di sini misalnya 5/10 kali N, berarti yang akan kita cari itu D5. Oke, 5/10 kali N. Kalau seandainya akan kita cari desil 10 misalnya, maka di sini 10/10 dikali N. Nah, cuma itu saja perbedaan dalam penggunaan rumus desil ini. Lanjut sama dengan untuk TB, kita peroleh dari, perhatikan kelas desil, ambil angka paling depan, 53, kita kurangkan dengan 0,5. Kita peroleh hasilnya 52,5. Nah,
Pernah timbul pertanyaan kenapa angka di depan sini harus kita kurangkan dengan 0,5? Karena itu memang sudah ketentuannya seperti itu. Lanjut, ditambah 2/10 dikali N sudah kita cari tadi. Kita peroleh hasilnya yaitu sama dengan 8. Lalu dikurang FK. Nah, FK di sini itu merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Perhatikan, ini frekuensi kumulatif. Yang diminta yang frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Ini yang kelas desil, yang sebelumnya berarti yang bagian atas ini, yaitu sama dengan 6. Per di bawahnya F. F ini frekuensi kelas desil. Ini frekuensi dan ini kelas desilnya, yaitu 10. Sedangkan kalau untuk nilai P, P ini panjang kelas. Dan untuk mendapatkan nilai P, mudah sekali. Tinggal kita ambil kelas pertama misalnya. Tinggal kita hitung saja ada berapa banyak angka, mulai dari angka 50 sampai dengan 52. Ingat, kita mulai berhitungnya mulai dari angka 50. Kita hitung sama-sama, 50, 51, 52. Ternyata ada 3 angka, maka nilai P di sini itu sama dengan 3. Selanjutnya, sama dengan 52,5 ditambah 8 kurang 6, hasilnya 2, lalu per 10, jangan lupa dikali 3. Sama dengan 52,5 ditambah 2 dikali 3 hasilnya 6. Lalu dibagi 10 kita peroleh hasilnya 0,6. Nah sekarang tinggal kita jumlahkan saja. 52,5 ditambah 0,6 hasilnya sama dengan 53,1. Dan seperti ini cara untuk menentukan nilai desil. Lanjut ke soal bagian kedua, masih dengan data yang sama. Misalnya di sini kita akan mencari nilai desil 5 atau D5. Nah, langkah-langkahnya sama seperti soal yang pertama tadi. Cari letaknya terlebih dahulu. Di mana rumus yang kita gunakan yaitu letak D5 sama dengan 5/10 kali N. Ingat tadi perbedaannya? Karena di sini kita cari desil 5, maka rumusnya 5/10 kali N. Kalau yang akan kita cari, misalnya desil 8, maka rumusnya di sini 8/10 dikali N. Nah, itu dia perbedaannya. Lanjut sama dengan 5/10 dikali N. N ini jumlah dari frekuensi, yaitu 40. Sama dengan 5 dikali 40, lalu hasilnya dibagi 10, hasilnya sama dengan 20. Sekarang perhatikan frekuensi kumulatif. Cari kelas yang memuat data ke-20. Ingat tadi caranya, di kelas pertama itu berisi data mulai dari data pertama sampai data ke-6. Selanjutnya, setelah 6 berapa? 7. Maka di kelas bawah ini, itu berisi data mulai dari data ke-7 sampai data ke-16. Lanjut lagi, setelah 16 berapa? Yaitu 17. Maka di kelas bawah ini, itu berisi data mulai dari data ke-17 sampai data ke-28. Dan termasuk di dalamnya yaitu data ke-20. Maka di kelas inilah letak nilai desil 5. Maka fokus kita cukup di kelas yang kita beri tanda ini. Lanjut. Sekarang baru kita menggunakan rumus desil untuk data kelompok, yaitu D5 sama dengan TB ditambah 5/10 dikali N dikurang FK per F dikali P. Ingat sekali lagi perbedaan rumusnya tadi. Kalau yang kita cari D5, maka rumusnya di sini 5/10 kali N. Kalau yang akan kita cari misalnya D8, maka rumusnya di sini 8/10 dikali N. Itu perbedaannya. Lanjut, sama dengan TB. Perhatikan kelas desil, ambil angka paling depan, lalu kita kurangkan dengan 0,5. 56 dikurang 0,5, hasilnya 55,5. Ditambah 5/10 dikali N, sudah kita cari di awal tadi, yang hasilnya 20. Lalu dikurang FK, FK ini frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Ini frekuensi kumulatif, ini kelas desil yang diminta yang sebelumnya. Tentunya yang bagian atasnya sini, yaitu sama dengan 16. Per di bawahnya F. F ini frekuensi kelas desil. Ini frekuensi. Dan ini kelas desilnya. Maka nilai F-nya sama dengan 12. Nilai P sama dengan tadi. Yaitu sama dengan 3. Sama dengan 55,5 ditambah 20 dikurang 16 hasilnya 4. Per di bawahnya 12. Jangan lupa dikali 3. Sama dengan 55,5 ditambah 4 kali 3 hasilnya 12. Lalu 12 bagi 12 hasilnya 1. Nah terakhir tinggal kita jumlahkan saja.
55,5 ditambah 1, kita peroleh hasilnya sama dengan 56,5 dan ini dia jawabannya. Lanjut kita masuk ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Masih dengan data yang sama, namun kali ini kita akan mencari nilai desil 8 atau D8. Langkah pertama, cari letak di mana kelas desil 8 ini berada. Rumusnya, letak D8 sama dengan 8 per 10 dikali N. Sama dengan N ini jumlah dari frekuensi, yaitu 40. Maka di sini 8 per 10 dikali 40. Sama dengan 8 dikali 40 lalu hasilnya dibagi 10. Kita peroleh hasilnya yaitu 32. Maka sekarang perhatikan kolom bagian FK ini. Perhatikan di kelas mana yang memuat data ke-32. Ingat sekali lagi caranya tadi. Di kelas pertama ini berisi data mulai dari data pertama sampai data ke-6. Setelah 6 itu 7. Maka di kelas bawah ini itu berisi data mulai dari data ke-7 sampai data ke-16. Setelah 16 yaitu 17. Maka di kelas bawah sini itu berisi data mulai dari data ke-17 sampai data ke-28. Lanjut lagi, setelah 28 tentunya 29. Maka di kelas bawah ini, itu berisi data mulai dari data ke-29 sampai dengan data ke-36. Dan termasuk di dalamnya yaitu data ke-32. Maka di kelas bagian inilah letak nilai desil 8. Maka fokus kita cukup di kelas yang kita beri tanda ini. Selanjutnya, D8 sama dengan TB ditambah 8 per 10 dikali N dikurang FK per F jangan lupa dikali P. Sama dengan TB tapi bawah. Perhatikan kelas desil ambil angka paling depan lalu kita kurangkan dengan 0,5. 59 dikurang 0,5 hasilnya 58,5 lalu ditambah. 8 per 10 dikali N sudah kita cari di awal tadi hasilnya 32. Lalu dikurang FK. FK ini frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Ini merupakan frekuensi kumulatif kelas desil yang diminta yang sebelumnya, yaitu yang bagian atasnya sini, 28. Dikurang F. F ini frekuensi kelas desil. Ini bagian frekuensi. Ini bagian desilnya, maka nilai F-nya itu sama dengan 8. Lalu dikali P, panjang kelas sama dengan tadi, yaitu sama dengan 3. Sama dengan 58,5 ditambah 32 dikurang 28 hasilnya 4 per di bawahnya 8 jangan lupa dikali 3. Sama dengan 58,5 ditambah 4 kali 3 hasilnya 12 lalu dibagi 8 kita peroleh hasilnya 1,5. Terakhir tinggal kita jumlahkan saja. 58,5 ditambah 1,5 hasilnya sama dengan 60 dan seperti dia cara penyelesaiannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat lebih dan kurang. Kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.